Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairunisa Al-Araf di Bincang hari ini. Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami sampaikan kembali kepada pemirsa untuk selalu terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan juga Facebook kami di @kreatifsultantv dan beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini sudah bersama kami seorang narasumber, beliau juga sangat aktif di kebudayaan Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia tentunya kita sudah mengetahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak sekali ragam kebudayaannya, dari suku, bahasa, kemudian seni-seni yang ada di Indonesia, bahkan ada beberapa yang sudah go internasional. Salah satunya adalah pewayangan, baik wayang kulit, wayang orang, dan lain sebagainya. Tentunya untuk membahas hal ini sudah bersama kami, beliau adalah Dr. Maria Teresia Widyastuti selaku Ketua Festival Puppet Unima Internasional yang pada bulan April lalu sudah mengadakan festival di Bali tentang pameran wayang juga ya. Oke, baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Al. Iya, gimana kabarnya? Ya, baik. Sehat. Mbak Al? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau aku tahu nih kemarin katanya habis bikin acara festival di Bali. Kalau boleh tahu festival apa dan temanya apa nih? Kemarin tuh kami buat festival wayang internasional. Kenapa kok internasional? Karena organisasi kami itu organisasi internasional, terus pesertanya juga nggak hanya dari Indonesia, tapi juga ada dari negara lain. Kemudian dibuat menarik, di mana ada yang wayang yang tradisi, kemudian ada wayang yang kontemporer, yang udah dari pengembangan wayang anak-anak muda gitu kira-kira. Oke, berbicara tentang wayang itu kan sebetulnya suatu hal yang panjang sekali di Indonesia. Kemudian kan sejarahnya juga panjang sekali ya Bu. Mungkin sebagai ibu seorang yang sudah berkecimpung di dunia budaya Indonesia yang lama gitu, bagaimana sih sejarah budaya wayang ini bermula di Indonesia, bahkan sampai saat ini eksistensinya tuh bagaimana? Kalau kita berbagai macam bentuk ya, tapi yang awal diketahui itu justru wayangnya tuh beber dulu yang pertama. Karena masih berupa di lembaran kain gitu ya. Itu berkembang sih sampai sekarang, sempat terhenti hampir semua ya bentuknya. Tapi tiap daerah akhirnya punya wayang macam-macam. Ada yang dari misalnya dari kayu, itu disebut wayang kerucil. Di tiap daerah itu punya. Kemudian ada wayang kulit yang sangat terkenal sih, yang orang tahu wayang itu adalah yang wayang kulit tadi. Betul. Ya. Padahal kita punya banyak. Ada wayang gantung, ada yang kategorinya itu glove puppet gitu ya, atau wayang potehi. Ada wayang macam-macam sebenarnya, ada wayang suket dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak gitu. Tapi memang yang nyantol gitu ya, itu wayang tuh wayang kulit gitu. Betul. Padahal enggak. Makanya kalau kami bilangnya puppet gitu ya. Jadi Unima itu, saya dari Unima, Union International de Marionette itu marionette itu puppet. Jadi itu boneka bisa 3 dimensi, bisa yang 2 gitu. Kira-kira sih seperti itu. Nah, itu bentuknya, ragamnya. Kemudian juga ceritanya itu bisa macam-macam, tapi alirannya itu ada gitu ya. Ada misalnya ini yang nyambung nih sama India gitu ya. Kemudian nyambung nih dengan cerita Panji atau cerita-cerita yang daerah, rakyat sekitar gitu ya. Itu ada gitu, historical yang kita misalnya babat tanah Jawa, terus macam-macam lah gitu. Itu ada. Jadi dari sudut konten cerita sama bentuknya itu bisa beragam, karena Indonesia banyak sekali, hampir semua daerah punya. Gitu kira-kira. Kalau di sini kan Ibu sebagai ketua di Unima sebetulnya. Ketua festivalnya. Iya, ketua festival di Unima. Boleh nggak sih ceritain sedikit Unima itu sebagai organisasi apa, kemudian bagaimana kiprahnya di Indonesia sampai akhirnya sangat tertarik untuk mungkin mengembangkan kembali budaya-budaya Indonesia yang sudah lama. Kalau saya kecemplung sih, kayak saya aslinya tuh penikmat. Saya penikmat aja, nonton film, nonton wayang tuh asik juga gitu buat saya. Dari kecil saya udah diajak orang tua ya. Jadi waktu itu ada sepupu saya yang sunatan. Terus kalau di keluarga kami kalau sunatan nikahan tuh undang wayang gitu sebagai tontonan. Kalau sekarang orang organ tunggal gitu. Kalau saya dulu tuh itu. Nah itu dari situ bertumbuh sampai
suatu saat ada teman ajak ke Unima ini. Nah, Unima ini singkatan dari Union de la Marionnette, Union International de la Marionnette. Dia berdirinya dulu di Eropa Timur, di Praha, Ceknya gitu. Terus kemudian sekarang pindah kantornya di Prancis gitu. Jadi itu sebelum Perang Dunia Kedua loh. Jadi kami udah lama sekali. Sekarang ini ada 100 negara yang jadi anggota. Indonesia baru masuk 2011 ya, kalau nggak salah itu. Terus kemudian itu tadi kami bersahabat 100 negara itu nggak kenal perang, nggak kenal musuhan, tapi persahabatannya benar-benar persahabatan wayang tukar menukar seperti itu, belajar bersama, bertumbuh bersama seperti itu. Jadi kemarin waktu di Bali itu Unima Indonesia itu terpilih. Jadi kira-kira 4 tahun lalu sebelum pandemi, 6 tahun lalu kami terpilih untuk menyelenggarakan festival dan meeting internasionalnya. Jadi ada meeting, ada seminar, ada festival. Kemarin 3 kegiatan. Cuma saya urus yang di festival gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Unima sendiri itu ya tadi kami saling bertukar, suka pergi. Saya tiap tahun mengadakan perjalanan sesuai undangan. Nah, yang kali ini kita undang mereka. Kemarin hadir 34 negara di Bali. Di Bali. Oke, baik. Sebenarnya kan kalau misalkan dalam suatu pentas wayang itu kan banyak sekali mungkin pendukung-pendukungnya. Boleh nggak sih Bu dijelasin bahwa dalam satu pentas wayang itu siapa saja yang berperan? Gitu. Dalam satu pentas itu? Dalangnya, semua ya pemain musiknya. Kalau wayang yang dulu itu nggak ada sinden gitu ya, nggak ada penyanyinya. Tapi kalau yang kita ketahui sekarang tuh ada sindennya. Kemarin tuh ada salah satu wayang kerucil gitu nggak pakai sinden. Jadi benar-benar wayangnya masih asli gitu, masih yang dia buat spiritual. Pentasnya 1 kali setahun di momen tertentu di mana itu untuk ibadah sih sebenarnya gitu. Jadi yang asli seperti itu, musiknya makanya kadang banyak karena alat musiknya kan banyak. Jadi kemarin aja misalnya dari Lombok ya wayang Sasak tuh 20 orang loh untuk ininya. Untuk satu penampilan itu butuh 20 orang pendukung gitu. Iya, tapi ada juga yang simple. Kemarin ada 7 orang yang wayang beber itu 7 orang. Ada yang 15, ada yang berapa gitu. Jadi tergantung. Kemarin ada wayang golek juga, itu nggak sebanyak itu sih, sekitar 12-an. Kayak gitu. Jadi tergantung nih alat musik yang dipakainya dan sebagainya gitu. Kemudian kalau peran sinden di sini kan mungkin apakah memang sudah dari dulu ada sinden atau memang sebetulnya sinden ini baru-baru ada sekarang? Kemudian seberapa krusial peran sinden dalam satu pementasan wayang? Dulu nggak ada ya, dulu. Tapi yang saya tahu waktu saya nonton pertama udah ada. Tapi di masa-masa yang lalu itu nggak ada, hanya ada dalang dan pengrawitnya gitu ya. Kesini ada itu karena kita wayang itu nggak cuma ini, lebih ke entertaining. Padahal dulu tuh ada tuntunan, tontonan, tatanan. Jadi 3T, tuntunan, tontonan, tatanan. Jadi tatanan value, tuntunan-tuntunan dan tontonan. Jadi dikemas, itu harus dikemas. Menurut saya wayang itu semua ada seni teaternya, seni musiknya, membuat skripnya dan segala macam, ya itu komplit banget gitu. Jadi ya nggak mudah lah gitu. Makanya untuk sampai dalang, sampai dipanggil Ki gitu ya, itu ada step-stepnya menurut saya. Secara spiritual juga gitu. Karena yang sebetulnya yang memainkan peran di sini si Aki dalangnya ini justru dia yang mengirim pesan apa sebetulnya dalam pentas seni itu yang akan dibawakan. Tapi menurut Ibu sendiri dalam pementasan wayang di Indonesia apa yang paling berkesan? Cerita apa gitu? Kalau aku ya. Kalau paling berkesan sih tiap ini punya masing-masing ya. Kalau kemarin sih yang paling berkesan yang terakhir ya. Terakhir itu ada saya nonton wayang kerucil yang sangat kuno, udah mau punah, dalangnya tinggal 1 ini. Ini dari Blora. Saya terkesannya tuh saya kayak dibawa masuk ke alam yang lain. Sampai merinding gitu ya. Suasananya beda banget itu di Bali waktu itu, tapi rasanya kayak saya masuk dibawa ke sawah atau suasana yang gimana, alunan musiknya tuh beda gitu. Terus saya tanya kan, jadi ada temen yang membawa ya ke pimpinannya rombongannya tuh, dia cerita ini biasanya mereka tuh modelnya sistemnya seperti orang ngamen antar sawah ke sawah. Jadi kalau orang panen, dia panen sawah di sini, dia di sini. Jadi kan dibayar sama yang panenan, dibayar pakai padi. Terus ke sana sawah sebelahnya dibayar lagi pakai padi. Ya itu, jadi suasana itu kok kayak di apa ya,
di padang atau di sawah atau di apa gitu, itu ke bawah bisa ini. Itu yang membuat saya sangat berkesan banget. Nggak habis sampai setelah itu acara selesai, saya rasanya masih merinding, masih kayak di sawah. Padahal itu saya pentasnya itu ya kita di tengah lapangan tuh di Denpasar gitu. Tapi suasana itu dia membawakannya lewat musiknya, lewat ini tuh bisa hidup banget. Itu yang paling saya berkesan. Dan sebetulnya itu poin pentingnya menjadi seorang dalang itu bukan satu hal yang mudah. Kalau kita menjadi seorang dalang tidak mampu menyampaikan pesannya dengan baik, maka audiensnya juga nggak bakal kebawa tuh, vibes-nya itu nggak akan terbangun sebenarnya Bu ya. Oke, kalau misalkan mungkin Ibu melihat dalang yang sekarang ada di Indonesia, bagaimana perkembangan mereka? Apakah tadi yang bilang udah mau punah, udah nggak ada penerusnya? Melihat saat ini tuh adanya seperti itu, apa yang akan dilakukan? Jadi ada satu program bagus sih sebenarnya dari Pepadi itu ada ini ya, festival dalang cilik, lomba dalang cilik gitu. Kebetulan saya ikutin mereka dari awal gitu. Contohnya ada satu dalang di Semarang yang saya ikut dari dia kelas 4 SD, saya ikutin dia sampai dia kuliah sekarang. Udah selesai kuliah, bahkan udah kerja juga gitu. Dan masih dalang, kemarin juga dalang dan bagus banget dia bikin judulnya temanya atau topiknya tuh wayang kronik gitu. Jadi wayang Cina gitu. Dan dia nggak ada terahnya dalang. Tapi dia tumbuh dari lomba itu gitu. Nah itu buat saya menarik banget gitu. Jadi sebenarnya apakah punah atau enggak tergantung dari ya promosinya, ya keterlibatannya masyarakat itu ya di sekitar situ. Tanggapannya kan kalau nggak ada yang yang menanggapinya, habis deh, nggak ada yang bayar buat mereka, nggak punya penghasilan kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada, cuma memang tidak progresif gitu ya. Ada lumayan, karena yang mau punah juga banyak gitu. Kira-kira gitu sih Mbak. Ya mungkin kita akan break sejenak dulu sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, kita tahan dulu sebentar nih. Baik pemirsa setia Sultan TV, kita akan jeda sebentar. Setelah pada berikut ini kita akan kembali tetap di Bincang Hari Ini.